Halo guys, perkenalkan nama saya Septian Nathaniel Tunggai dan teman saya Stefanli Manuel Roitenda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alat reproduksi wanita. Nah, alat reproduksi wanita Terbagi menjadi dua bagian, yang dimana alat reproduksi wanita bagian dalam atau yang disebut dengan internal dan bagian luar yang disebut eksternal. Nah, pada bagian internal sendiri memiliki 4 bagian, yaitu ovarium, tuba fallopi, rahim, dan vagina. Nah, yang pertama, ovarium. Ovarium sendiri berfungsi untuk memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen, dan memproduksi hormon progesteron. Yang kedua, tuba fallopi. Ini berfungsi sebagai penangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, sebagai saluran dari spermatozoa. Ovum dari hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi pada bagian 1/3. Bagian dari tuba ini umumnya sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang ketiga, rahim atau uterus. Selain sebagai bagian dari proses menstruasi, rahim juga memiliki peran lain. Misalnya untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi yang berkembang menjadi janin dan menahannya sampai bayi cukup matang untuk dilahirkan. Dan yang keempat, vagina atau liang peranakan. Ini merupakan saluran akhir dari alat reproduksi wanita bagian eksternal. Ini terdapat di bagian vulva. Nah, fungsi utamanya terdiri dari 3, yaitu saluran untuk mengeluarkan lendir, uterus, dan darah menstruasi. Yang kedua, alat hubungan seks atau koitus. Yang ketiga, jalan lahir pada waktu persalinan atau sedang melahirkan. Kita masuk di bagian eksternal. Di bagian eksternal memiliki beberapa bagian. Yang pertama, mons pubis. Ini berfungsi sebagai bantal tulang pinggul bawah. Kemudian ada labia majora. Ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Kemudian ada klitoris, menjadi bagian titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Vestibulus atau biasa disebut dengan serambi, ini mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan badan atau berhubungan seksual. Kemudian ada himen, itu selaput darah sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita itu sendiri. Perineum merupakan pengontrol aktivitas buang air besar, buang air kecil, dan membantu melahirkan secara normal karena membentuk fondasi yang membantu menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandungan kemih, usus besar, dan organ reproduksi pada tempatnya. Kemudian ada vulva, memiliki fungsi sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresis urin. Ini memiliki fungsi sebagai penampung uretra dari kandungan kemih keluar tubuh. Kemudian ada alat aksesoris, yaitu payudara, merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat di mana ASI atau air susu ibu diproduksi. Selanjutnya, pandangan Alkitab mengenai seks. Sejak awal, Alkitab sudah mengajarkan secara eksplisit tentang keterkaitan antara seks dan progresi. Manusia diciptakan sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan, dan ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Ayat selanjutnya langsung mengungkapkan perintah Allah kepada manusia untuk berkembang biak, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasainya. Dan ayat ini bukan hanya sekedar perintah, melainkan sebuah berkat. Nah, ayat 28, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Seks dan progresi merupakan sesuatu hal yang berkaitan erat, yang dimana seks merupakan kenikmatan, sedangkan progresi merupakan kehamilan. Nah, memisahkan seks dan progresi adalah pelanggaran terhadap ajaran Alkitab. Pada dasarnya, Alkitab memandang seks sebagai hal yang suci dan hal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dari semula, Allah merancang seks agar hubungan seks hanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut diikat dalam satu pernikahan yang kudus. Hal ini menyatakan dengan jelas bahwa orientasi seksual yang dikehendaki Allah hanya bersifat heteroseksual. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.